Saudara dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah ini. Kita menghayati dan merasakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita awali ibadah kali ini dengan bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 247 bait yang pertama, Sungguh Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan hukum kasih yang terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Namun karena kekurangan dan keterbatasan kita belum bisa menjalankan hukum kasih ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita menyesali dosa kita dan mohon berkat pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, karena kami belum bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami mampu menjalankan hukum kasih ini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama seperti yang telah Engkau ajarkan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Christian Widodo. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat agar apa yang akan disampaikan nanti sesuai dengan kehendak-Mu, dan bagi kami yang mendengarkan, Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar dapat meresapi dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa penyesalan kami, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami mohon dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 13 ayat 44-52. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya,
lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dari kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, hal kerajaan surga dalam perumpamaan ini diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil. Yang kedua, seperti ragi. Sawi adalah biji yang terkecil di antara biji yang lain, sedangkan ragi adalah sesuatu ketika dituangkan untuk membuat sebuah roti yang banyak, hanya dibubuhkan sebuah ragi yang cukup dan sangat sedikit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini ingin dinyatakan, ingin disampaikan bahwa sebenarnya kerajaan surga adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang muluk-muluk dalam kehidupan ini. Kerajaan surga adalah sesuatu yang sederhana, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, namun itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kecil, segala sesuatu yang sederhana, ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat menghayati, merasakan kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku semua, kalau kita menghayati kerajaan surga, kita mencari kerajaan surga, itu tidak harus mencari yang jauh-jauh, yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi. Karena kerajaan surga itu sebetulnya ada di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita menghayati, merasakan, memahami tentang kerajaan surga yang ada dalam kehidupan ini. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, kalau kita mampu berpikir sederhana, kita memiliki jiwa yang sabar, kita memiliki hati yang rendah hati,
kita mampu merasakan kerajaan surga itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kerajaan surga memang tidak perlu dicari di tempat-tempat yang jauh, karena kerajaan surga itu sebetulnya ada di dalam kehidupan ini. Kerajaan surga juga ada dalam keluarga kita masing-masing. Kita tidak perlu mencari bahwa kerajaan surga itu ada di tempat yang jauh, di mana kita mencari dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kerajaan surga itu mengalir, hadir dalam kehidupan ini. Selama kehidupan ini sungguh-sungguh menghayati tentang cinta kasih Tuhan, tentang karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kita mau ikhlas melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, maka kerajaan surga itu sungguh kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rasakan kerajaan surga ini dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun saja kita berada, kita menghayati arti kerajaan surga di dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan, dan sebagai dasar dalam menghaturkan persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menghaturkan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Telah Ku beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih beroleh kesempatan untuk melakukan ibadah bersama di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya hikmat, kebijaksanaan, dan bimbingan Tuhan selalu menyertai para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya pada masa pandemi corona ini, agar segala kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan ajarkan kami untuk mendukung program pemerintah, mematuhi peraturan, dan saling bekerja sama untuk kebaikan bersama, sehingga bangsa ini segera pulih seperti sedia kala. Bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai agar tetap fokus dan semangat dalam belajar. Dan bagi orang tua, kiranya diberikan kebijaksanaan dalam mendampingi anaknya. Kami juga mendoakan bagi gereja dan persekutuan kami, khususnya di GKJ Kalipenten ini, dari Bapak Pendeta, para majelis, komisi, dan juga seluruh jemaat. Ajarkan kami semua untuk menyerahkan seluruh hidup kami dan setiap keadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, baik bagi yang sakit, yang sudah sepuh, dan yang sedang mengalami pergumulan hidup. Ajarkan kami untuk selalu mensyukuri berkat-Mu dalam setiap pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan. GKJ Kalipenten akan memulai ibadah secara fisik. Kiranya segala sesuatu yang telah dipersiapkan
dapat memberikan rasa aman bagi seluruh warga jemaat GKJ Kalibenten. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan istimewa maupun persembahan kami yang lain. Kiranya dapat menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami kiranya Tuhan ampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Kita perbaharui keyakinan kita dengan segenap hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersama-sama merasakan dan menghayati pertolongan Tuhan. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, karena COVID-19, kita GKJ Kalibenten menyelenggarakan ibadah alternatif mulai dari tanggal 22 Maret sampai tanggal hari ini 26 Juli tahun 2020. Kita akan mulai kembali ibadah new normal yang akan dibagi dalam dua bagian ibadah. Kita akan menyelenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2020. Mari kita dukung bersama, mari kita berdoa bersama supaya kita bisa mempersiapkan ibadah nanti dengan baik. Dan jangan lupa kita menggunakan protokol kesehatan lengkap. Sebelum masuk gereja kita cuci tangan, kita menggunakan masker, dan sebelumnya di tempat ini akan disemprot disinfektan, dan nanti tempat duduk juga kita akan ditata dengan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita dukung ibadah 2 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.